Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirujan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fadilatul kiram Mudirul Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah bi Qudus Ad-Doktor Mudzakir Al-Majistir Fadilatul kiram Amid Kulliyatut Tarbiyah Ad-Doktor Haji Abdul Karim Al-Majistir, Fadilatul Kiram, Rais Qisam Ta'limil Lughah Al-Arabiyah, Ustadz Amin Nasir Al-Majistir, Fadilatul Kiram, Rais Ittihadut Tullab Ta'limil Lughah Al-Arabiyah, Akhi Irza Maulana Al-Arif, wa ya jami'u a'dha'un nadwah, awraqi ilmiyah, tahtal mawdu' nasaihul ijad wa idaratil maraji' fil maqalah. Hayya bina nashkurullaha azza wa jalla alladhi qad wahabana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Amin ya rabbal alamin. Ana huna amamakum bi ra'isatil jalsah fasmahu li an aqra'a tartibal baramij fi hadzal liqa' as-sa'id. Al-barnamijul awal ya al-iftitah. Al-barnamijul tsani ya qira'atul Qur'an. Al-barnamijul tsalits hiya kalimatut tarhibiyah wal barnamijur rabi' hiya ad-du'a wal barnamijul khamis hiya al-ikhtitam. Al-barnamijul awal hiya al-iftitah hayya naftatihu hadzal baramij bi qira'atil Fatihah liridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa nakhtu ilal barnamij tsani hiya qira'atul Qur'an li akhihi Zidan Hudaya fa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik wa ismika fatakuna min ashabin nar. وذلك جزاء
cepat. Gimana itu loh? Bismillahirrahmanirrahim. Gising kira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Ila rabbika ruj'a. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونخطو إلى البرنامج الثالث هي كلمة الترحيبية. كلمة استقبال الأول هو من رئيس اتحاد الطلاب تعليم اللغة العربية لأخي إرزا مولانا العارف فعليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilatil kiram Al Ustadz Amin Nasir Karoi selaku Kaprodi PBA Besarab dan serta teman-teman HMPS PBA, dan tak lupa khususnya untuk panitia teman-teman dari ini yang telah menyelenggarakan pelatihan KTI PBA Yayan Kudus, dan tak lupa teman-teman yang khususnya ini yang wajib ikut dari angkatan 21 ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah senantiasa memberikan rahmat dan inayahnya. Akhirnya kita bisa berkumpul dengan via Zoom ini ya. Yang tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti akan rahmat dan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Oke. Pertama di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk panitia itu sendiri ya, panitia dari pelatihan KTI yang telah menyelenggarakan acara ini dan alhamdulillah telah berjalan juga. Dan tak lupa untuk terima kasih untuk teman-teman HMPS, teman-teman dari angkatan 21 juga yang telah ikut berpartisipasi di acara kali ini. Terkait acara kali ini itu adalah untuk melatih kita dalam karya tulis ilmiah, yang mana nanti untuk yang angkatan maba ini kita bekali dengan penulisan bagaimana cara penulisan yang benar untuk mungkin membuat makalah atau karya ilmiah, karena dari maba-maba itu kendalanya dalam penulisan makalah itu seperti apa.
Jadi dari kita ini menyelenggarakan pelatihan KTI ini yang bertujuan pokok untuk intinya itu untuk maba-maba ini ya. Nah, itu. Jadi mohon nanti sampai akhir bisa diikuti untuk apa? Untuk pelatihan-pelatihan ini. Saya mohonkan untuk angkatan 21 agar nanti jika dari dosen itu memberi tugas yang berkaitan dengan karya ilmiah atau membuat makalah atau yang lain dari maba itu tidak merasa keberatan karena dari kita sudah menyelenggarakan acara yang seperti ini. Jadi saya mohon untuk teman-teman maba angkatan 2021 ini bisa berkontribusi lah, bisa mengikuti di sampai akhir nanti. Dan juga nanti kiranya ada sesi tanya jawab. Ini ada sesi tanya jawab gitu Mbak ya? Ada? Ya, ada sesi tanya jawab? ada. Oke. Nah, nanti silakan dari teman-teman maba itu bisa bertanya kepada ini, mungkin pematerinya, agar lebih jelas yang dirasakan maba itu pertama itu mungkin penyusunan apanya, penyusunan halamannya, mungkin marginnya dan lain-lain. Silakan dari angkatan 21 bisa bertanya. Oke, dan mungkin nggak cukup lama-lama ya. Jadi saya juga minta mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sendiri juga ini belum bisa lewatnya cuma lewat Zoom. Sini juga saya tidak di kelas ya, tidak di kelas mungkin di V12. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kiranya dari teman-teman HMPS saya mewakili HMPS untuk teman-teman 21 kiranya dalam pelatihan ini nanti ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ulangi lagi dan untuk harapan saya untuk kali ini itu mempersiapkan angkatan 21 yaitu maba 2021 ini bisa menjadi intinya tidak kaget kalau dosen memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah atau simpelnya mungkin seperti makalah, jurnal, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqbal Atsani huwa Saya ini. ya Ustaz. Halo, ya. Ya Ustaz. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sana'alillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratul muhtaramin, Rais Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah di Kudus, Dr. Al-Haj Mudakir, Hamid Kulliyati Tarbiyah, Al-Haj Dr. Al-Haj Abdul Karim Al-Magister, wa Rais Ittihadut Talabah Qismi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah Irza, wa Raisul Lajnah khasatan Rini wa asdiqaiha, ayyatullah wa talibat al-hibba wal-aizza, fi hadhihi al-fursah as-sa'idah nashkurullah ta'ala ala ni'amihi wa ala syukrihi wa ala sihhatihi hatta nastama' fi hadhihi al-iqtiradiyah Zoom fi wasilati internet. Wassalatan wassalaman daimaini ala mutalazimaini ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam turja syafa'atuhu. Taib, ahbirukum an asyraha ilaikum jami'an fi hadihil an-nadwah al-ilmiyah khasatan fi kitabati bahsil ilmi fi
al-mahadir yakni salamatun nafi'ah. Dia alimun bil kitabah al-dawliyah. Teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, pada kesempatan yang indah ini lewat Zoom, saya bisa menyapa dan teman-teman maba semoga menjadi nanti bisa terinspirasi dari Salamatun Nafi'ah ini. Ini Salamatun Nafi'ah ini adalah alumni yang di mana beliau itu mempunyai karya tulis yang sudah masuk ke internasional, termasuk WOS, termasuk nanti ada banyak tulisan, nanti kemungkinan nanti ada Scopus dan lain-lain. Kemudian di Al-Fawaid ini yang dikomandai oleh Rini dan teman-teman, semoga menjadi inspirasi teman-teman mahasiswa baru dalam menulis makalah-makalah atau jurnal-jurnal atau karya tulis ilmiah, di mana referensi itu dibutuhkan. Referensi itu kadang memang di Google Scholar atau referensi itu di Scopus atau WOS atau dimanapun berada kadang tidak ada PDF-nya atau berbayar. Atau membutuhkan link-link yang untuk menerobos atau mengambil dari makalah-makalah itu. Teman-teman semester 1 kalau boleh ijtihad, ikhtiar, usaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang bagus dengan mengumpulkan referensi-referensi dulu. Menulis makalah itu mengumpulkan referensi-referensi dahulu yang berkaitan dengan tema. Tema nanti bisa menyusul, ini contohnya begitu. Jadi referensi seumpama kalau idealnya di dalam jurnal ilmiah itu ada 30. Jurnal ilmiah yang tingkat internasional itu ada 30 referensi. Kalau makalah yang berhubungan dengan makalah 10 atau sampai 50 sudah bagus. Kalau berhubungan dengan apa namanya skripsi itu sampai 100, 50 sampai 100 dan lain-lain. Ada apa namanya kode etik, ada pembatasan-pembatasan referensi. Itu kadang dalam karya tulis ilmiah internasional itu atau nasional yang berbasis Sinta Ristek Dikti itu atau Garuda atau yang lain-lain. Itu indeks untuk mengetahui apa namanya karya tulis ilmiah itu kita di grade mana atau level yang mana. Teman-teman mahasiswa baru tolong nanti belajar dari kakak-kakak kelas, kakak-kakak alumni yang nanti semoga menginspirasi. Karena termasuk Salamatun Nafi'ah ini bahasa Inggrisnya juga bagus. Kemudian kemarin juga ke Maroko walaupun lewat Zoom, lewat online, lolos ke Maroko lewat short course dan lain-lain. Banyak teman-teman kakak kelasmu yang apa namanya berhasil apa namanya meningkatkan apa kemandiriannya sendiri, meningkatkan kualitasnya, kompetensinya sendiri dengan ijtihad dan ikhtiar sendiri. Karena apa keberhasilan diri teman-teman itu tergantung kepada ikhtiar dan ijtihad teman-teman. Dosen adalah sebagai penasehat, dosen adalah sebagai pembimbing, dosen adalah sebagai pendamping, dosen adalah sebagai apa istilahnya inspirasi yang dimana diambil yang baik, ditinggalkan yang jelek atau yang tidak pas di situ. Teman-teman mahasiswa baru khususnya di sini atau tim-tim dari Al-Fawaid dan HMPS PBA semoga berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun dan betul-betul menambah hasanah-hasanah yang baik tentang karya tulis ilmiah ini.
Dari saya kurang lebihnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad salatan bi'adadi ma fi 'ilmillah. 'Alaika ya sayyidana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa ajdadina wa man ahabba ilaina wa jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ila barnamijil khamis wa ikhtitam. Hayya nakhtatimu hadzal baramij biqiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabla an nakhtatim hadzal baramij utlub afwa minkum ala kullil khati'at li'anna al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk acara selanjutnya yakni acara inti, yakni seminar yang akan dipegang oleh moderator. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita, yakni namanya Siti Anis Prihatini, tempat tanggal lahir Kudus 1 Mei 2003, agama Islam, alamat Kelak Kesambi Mejobo Kudus, RT 3 RW 10. Riwayat pendidikan MI NU Tarbiyatul Aulas, SMP IT As-Sa'idiyah, MAN 1 Kudus, dan IAIN Kudus Prodi PPA. Selanjutnya untuk pengalaman organisasi, Sekretaris OSIS MAN 1 Kudus periode 2017-2018, Ketua Jurnalitis MAN 1 Kudus periode 2018-2019, anggota HMPS PPA IAIN Kudus periode 2020-2021, anggota UKM Al-Izzah IAIN Kudus periode 2020-2021, dan anggota El-Fawaid PPA IAIN Kudus periode 2020-2021. Itu dia CV dari moderator kita. Untuk selanjutnya kita masuk pada acara inti seminar. Terima kasih. Cekok, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ukhti Zahratun Nisa selaku host pada acara seminar hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa beberapa tamu penting dalam seminar ini. Yang terhormat kepada Ustadz Amin Nasir selaku keynote speaker sekaligus Kaprodi PBA yang telah menyetujui untuk melaksanakan acara seminar ini. Yang kedua, yang terhormat pula kepada Kak Salamatun Nafiah selaku narasumber dalam seminar hari ini. Tak lupa yang saya hormati Akhi Irza Maulana selaku Ketua HMPS PBA. Tak lupa terima kasih pula saya ucapkan kepada para peserta pada seminar hari ini yang telah ikut berpartisipasi. Baik, saya akan memberikan sedikit pengalaman terkait pengalaman saya selama ikut dalam El-Fawaid ini. Sebagai mahasiswa tentunya kita akan sering dihadapkan dengan berbagai tugas untuk membuat KTI, baik itu berupa jurnal, makalah, atau apapun. Pengalaman saya sendiri sebagai maba dulu sering diberikan tugas berupa makalah dari para dosen, dan ketika itu saya merasa bingung sekali karena lebih dari 80% tugas wajib mata kuliah tersebut harus membuat makalah. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan El-Fawaid ini, dan dari El-Fawaid ini saya diajarkan untuk bagaimana cara membuat makalah, baik itu berbahasa Indonesia, Inggris, ataupun bahasa Arab. Dan alhamdulillahnya lagi kita bisa dibimbing langsung oleh kaprodi kita yang tentunya memiliki pengalaman dan relasi yang sangat banyak. Untuk selanjutnya, biasanya itu banyak sekali diadakan seminar pelatihan KTI, namun hanya membahas secara umum tentang bagaimana cara membuat KTI yang baik dan benar. Namun dalam seminar kali ini, seminar khusus ini diadakan
untuk mengangkat tema bagaimana cara mencari dan mengolah referensi untuk menulis makalah. Karena jarang sekali kita temukan ada seminar pelatihan KTI yang secara lebih khusus membahas terkait referensinya. Karena mesti banyak sekali dari kita yang masih bingung bagaimana sih cara mencari referensi yang tepat untuk membuat makalah atau membuat karya tulis lainnya. Jadi inti pokok yang akan kita bahas pada seminar kali ini yaitu tentang tips mencari dan mengolah referensi untuk menulis makalah. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Identitas diri, nama, Salamatun Nafiah, TTL Kudus, 19 Maret 1998, alamat rumah Cendono, RT 1, RW 1, Dawe Kudus, alamat email salamatun@gmail.com, nomor HP 0896 3464 9524. Riwayat pendidikan MA NU Miftahul Falah, IAIN Kudus, Prodi PBA. Pengalaman kerja instruktur bahasa di MTS Raudatul Muqtadiin Balikambang, guru di TPQ Sabilul Huda, tutor di Adiba Course. Prestasi Award Ibnu Battuta Math Scholarship Arabic Summer Course Kalam Walau Maroko 2020, penulis di Jurnal Ilmiah Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning 2021, terindeks Web of Science, juara 2 lomba artikel ilmiah DPW Ifla 3 Jateng DIY 2018, beasiswa KTI atau prestasi akademik IAIN Kudus tahun 2017, 2018, 2019. Terakhir, delegasi IAIN Kudus dan semifinalis Pionir 9 PTKIN se-Indonesia bidang debat bahasa Inggris 2019. Selanjutnya, sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa aturan dalam seminar atau diskusi hari ini. Yang pertama, harap disimak ya teman-teman. Yang pertama, peserta diharapkan untuk on kamera selama pelaksanaan acara berlangsung. Bagi yang belum on kamera, silahkan untuk on kamera terlebih dahulu. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan untuk on mic selama acara berlangsung agar acara seminar ini dapat terkondisikan. Selanjutnya, peserta yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Yang diprioritaskan dan dipersilahkan untuk menulis pertanyaan di room chat dengan menyertakan NIM, spasi nama, atau bisa juga dengan menyampaikan pertanyaan langsung kepada narasumber. Yang terakhir, peserta tidak diperkenankan untuk live Zoom dan live BA group sebelum acara selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa Kak Salamatun Nafiah. Halo Kak Salamatun Nafiah, apakah sudah bergabung dalam Zoom ini? Ya, Assalamualaikum teman-teman. Kedengaran nggak suara saya? Maaf. Kedengaran nggak suara saya? Oh, nggih, sampun. Baik, ini sebelumnya saya akan menjelaskan rundown seminar ini. Yang pertama, penyampaian materi selama 1 jam, lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Uhti Salamatun, apakah sudah siap? Ya, boleh Ya. Kak, sudah siap. Kepada Uhti Salamatun Nafiah, saya persilahkan untuk mengisi materi pada seminar ini. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Titin selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Muzakir selaku Ketua Rektor IAIN Kudus, yang terhormat kepada Ustadz Abdul Karim selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus, yang terhormat kepada Ustadz Amin Nasir selaku Ketua Prodi PBA IAIN Kudus, dan Kak Irza Maulana sebagai Ketua HMPS IAIN Kudus, sekaligus
Kak Rini sebagai Ketua Panitia dalam acara KTI hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salamatun Nafiah, biasa dipanggil Nafi saja ya. Pertama, saya mau bilang dulu ke teman-teman sebagai konfirmasi bahwa saya itu bukan dosen ya, jadi mungkin nanti akan ada banyak kekurangan atau kesalahan mungkin dalam penyampaian materi kali ini, sehingga saya menganggapnya hari ini sebagai sharing pengalaman saja. Karena kebetulan saya pernah menulis dan teman-teman juga ingin menulis, jadi saya menyampaikan apa yang sebatas yang saya tahu saja. Jadi mungkin nanti kalau ada yang lebih tahu, teman-teman bisa mengingatkan atau mengasih saran. Gitu ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas, Kak. Ya. Waduh, Ustazah. Ya, sebelumnya mohon izin kepada Ustadz Amin Nasir, saya mau itu ya, ya. Saya izin share screen ya. Iya, silahkan. Apakah screen saya sudah ada di device teman-teman semua? Sudah Kak. Baik. Kita buka. Ya. Oke. Jadi kemarin saya diskusi sama Kak Rini ya soal ini. Kemarin di Fakultas Tarbiyah sudah ada pelatihan KTI sebelumnya. Nah, jadi ini adalah bagian dari tindak lanjut dari penulisan KTI ya, karena kemarin katanya sudah dijelaskan apa itu makalah, artikel, esai, dan sebagainya. Jadi ini lebih ke mendalami, nah bagaimana kita memulai menulis atau mengawali kita tulisan dari mana. Yang salah satunya adalah kita harus mencari sumber referensi dulu, kita mengumpulkan materi-materi tersebut jadi satu, lalu kita membacanya, menganalisanya, baru kita bisa menulis. Nah, dalam materi kali ini, kita akan menjelajah berbagai sumber-sumber yang bisa kita akses secara gratis tentunya untuk bahan makalah kita. Nah, agenda materi kali ini, pertama kita akan mencari sumber ilmiah yang terpercaya, karena kita adalah mahasiswa, jadi tidak semua sumber dapat dikutip ya. Terus bagaimana kita mengelola folder di Mendeley, dan ketiga bagaimana kita mengelompokkan tema tulisan, sekaligus nanti akan dicontohkan bagaimana menulis dan membuat citasi di Word yang otomatis terintegrasi dengan Mendeley. Nah, sebagai pendahuluan, karena kebanyakan ini mahasiswa baru, mahasiswa S1, jadi ini fokusnya kita mengerjakan makalah perkuliahan untuk S1 ya, khususnya untuk tugas kuliah begitu, karena nanti akan sedikit berbeda cerita dengan penulisan misalnya penelitian lapangan atau menulis jurnal begitu. Nah, jadi intinya makalah perkuliahan S1 itu rata-rata bagian dari makalah yang isinya itu kajian teoretik, jadi bukan lapangan ya. Nah, tujuannya itu untuk mendemonstrasikan berbagai sumber informasi dalam satu kesatuan sintesis yang utuh. Jadi biasanya kita dikasih tema oleh dosen kita itu untuk kita cari sumber-sumbernya, terus kita belajar, kita membaca, terus kita membuat makalah. Nah, kita share informasi yang telah kita kumpulkan itu ke teman-teman dalam bentuk presentasi. Seperti itu.
Nah, maka ini juga berfungsi untuk menjadi pemahaman menjadi indikator ya apakah mahasiswa itu paham enggak tentang permasalahan teoritik yang berhubungan dengan tema yang dikasih seperti itu. Jadi karena ini kajian teoritik, tentu saja kita mencarinya adalah kajian-kajian literatur. Nah, nih ya tahap-tahapnya. Kan tadi sudah tema bahasan, kita dikasih tema oleh dosen kita. Nah, terus kita mencari dan mengumpulkan sumber-sumbernya dulu nih, sesuai dengan tema. Lalu kita baca, terus kita kelompokkan nih informasi-informasi apa saja yang telah kita baca, nah baru kita bisa menulis dan parafrase. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah di mana mencari sumber teori? Nah, ini kan ada banyak sekali ya. Misalnya dari buku tentu saja ya. Dari buku, terus artikel jurnal bisa, dari skripsi atau tesis, disertasi orang lain bisa, dari proceeding atau konferensi, dari ensiklopedia, dan sebenarnya ada banyak, misalnya ada majalah, koran, laporan, dan sebagainya ya. Nah, tapi kita fokus hari ini pertama adalah mencari yang utama ya, ini buku, artikel jurnal, atau skrip tesis bisa biasanya, atau beberapa ada yang bentuknya hasil konferensi. Nah, ini teman-teman adalah salah satu ya dari banyak dari beberapa database. Jadi namanya kan database. Jadi jurnal-jurnal ilmiah itu terkumpul dalam satu database yang itu banyak sekali yang kita bisa akses. Misalnya di sini ada EBSCOhost. Tahun lalu kayaknya perpustakaan IAIN Kudus pernah ada ini ya, posternya saya baca berlangganan EBSCOhost, tapi sekarang saya tidak tahu. Terus kita bisa pakai ResearchGate, ini ada ProQuest, ada IPUSNAS, ada ScienceDirect dari Sapphire yang punya Mendeley itu. Terus kalau ada Garuda yang punya Indonesia ya. Terus kalau buku teman-teman pasti di perpustakaan sudah dikenalkan dengan Literasia IAIN Kudus. Nah, itu juga kalian bisa pinjam buku di situ. Pertama, nah, akun wajib mahasiswa. Ini kenapa wajib? Karena ini menurut saya sangat penting sekali. Karena apa? Karena dari penerbit-penerbit seperti ScienceDirect, Cambridge University Press, itu kadang itu berbayar ya. Jadi kan kita kantong mahasiswa karena harganya mahal juga nggak bisa membeli seenaknya gitu. Nah, dari pemerintah, khususnya Perpusnas Indonesia itu, mereka melanggan jurnal-jurnal ini, banyak dari ProQuest, Cambridge, ScienceDirect, dan masih banyak lagi nanti. Nah, sekitar ada 37. Nah, itu kita bisa mengaksesnya secara gratis dan legal begitu. Nah, makanya kenapa ini penting? Karena kalau buku saja dirasa kurang cukup, kita bisa menjelajah yang lebih banyak melalui jurnal-jurnal yang terdapat di e-resource. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana kita mendaftar di e-resource Perpusnas. Nah, ini adalah ketutupan izinnya ya sebentar. Oke, teman-teman sudah kelihatan? Sudah, Kak Nafi. Ya, jelas ya. Jadi pertama kalian buka ini. https://e-resource-perpusnas.go.id. Nah, di sini kalian akan melihat halaman depan Perpusnas. Nah, ini ada penjelasannya e-resource. Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, kami melanggan berbagai bahan perpustakaan digital online, seperti jurnal ada banyak, e-book juga ada banyak, dan karya-karya referensi online lainnya. Jadi setiap anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan telah memiliki nomor anggota itu berhak memanfaatkan koleksi digital. Jadi sayang sekali kalau kita sebagai warga Indonesia sudah disediakan ini, tapi kita tidak memanfaatkannya. Nah, kalau teman-teman belum dapat nomor anggota, kalian klik daftar anggota ini ya.
Nah, saya rasa kalau daftar anggota itu mudah, karena teman-teman generasi milenial pasti sudah biasa mendaftar online seperti ini. Nanti siapkan saja KTP dan fotonya. Nah, nanti biasanya disuruh foto KTP melengkapi identitas diri sama menunggu email verifikasi. Nah, nanti ada email teman-teman dikasih nomor anggota sama password, nanti dimasukkan ke sini. Seperti itu, karena ini edisinya cepat ya. Nah, teman-teman harus tahu apa websitenya. Yang penting nanti bisa dicoba sendiri ya setelah seminar ini selesai daftar anggota. Kurang lebih 1 hari bisa jadi. Nah, karena saya sudah punya daftar anggota, jadi saya akan mencontohkan bagaimana isi dalamnya ya. Kita masuk. Karena sambil Zoom ini mungkin agak lama. Nah, ini sudah ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk itu ya. Halaman utama jika kita sudah masuk. Nah, ini selamat datang, selamat tunafiah, karena saya sudah punya nomor anggota. Nah, ini. Jadi saya bergabung mulai ini 2018 ya. Nah, ini adalah kumpulan terbitan. Lihat teman-teman, ada banyak. Ini ada yang internasional, sekaligus ada yang lokal. Nah, kita akan menjelajahi ya salah satu database yang namanya Neliti. Nah, teman-teman bisa lihat ini logonya seperti ini. Ya. Setelah kalian nanti dapat kartu anggota di Perpusnas dan masuk, kita coba buka database namanya Neliti. Kita klik lokal misalnya. Nah, lokalnya ada 3. Nah, kita klik tautan yang ada di Neliti. Nah, dia loadingnya lama ya. Mungkin teman-teman bisa, nah ini udah. Mungkin kalau kayak saya kecepatan bisa diingatkan ya moderator ya. Atau teman-teman ada yang bingung. Dari sini teman-teman ya, dari sini sebenarnya saya mau tanya dulu, teman-teman sudah bisa ya alurnya gitu. Kita daftar dulu, lalu kita masuk ke sini, sampai sini sudah jelas, apa ada yang belum jelas? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas dari urutannya sampai saat ini? Jika belum jelas bisa sampai ke ulangi lagi ya. Maaf. Ulangi lagi. Ya, dari mana? Dari yang daftar Perpusnas? Ini. Jadi buka dulu e-resource perpusnas.go.id. Nah, ya kan? Nah, nanti di sini ada. Nanti dibagikan aja ininya. Apa? PDF ini. Ini saya tulis ya, https e-resource-perpusnas.go.id. Ya. Nanti kan ada akun masuk, ya kan? Kalian daftar dulu. Kenapa daftarnya nggak saya masukkan ke sini? Karena saya yakin teman-teman pasti sudah bisa ya mendaftar online, seperti mendaftar online yang lainnya. Tinggal masukin data-data aja, nanti dapat email gitu. Terus login, kayak Facebook gitu loh. Sampai sini, nanti dicoba ya setelah ini. Langsung dicoba ya setelah ini selesai. Nah, ini adalah dalamnya, isi dalamnya dari perpustakaan e-resource Perpusnas ya. Nah, ini kan ada jurnal. Nah, kita klik tadi yang Neliti. Nah, kita akan mencari sumber kita di website ini, di database ini dari Neliti. Di sini ada 1.243 repository dan ada 2.952 jurnal. Misalnya, saya mencontohkan di Neliti ini makalah apa ya misalnya? Ilmu linguistik. Misalnya kalian dapat tugas
makalahnya linguistik ya kan. Nah, nanti judulnya misalnya peran linguistik dan dalam metode pembelajaran bahasa. Kita coba. Kalian klik aja kata kuncinya di ilmu linguistik. Nah, teman-teman lihat hasilnya. Bisa kelihatan nggak di layar teman-teman? Jelas nggak? Mestinya kan kecil-kecil ini. Iya, sudah jelas, Kak. Ya, ini ada ilmu bahasa Arab menuju ilmu sastra Arab, hubungan bahasa dengan otak, implikasi linguistik dalam membaca dan problematikanya. Nah, ini semua adalah sumber-sumber yang kalian bisa gunakan untuk membuat makalah. Lihat, ini ada satu yang berbahasa Arab ya. Itu. Nas'atul ilmu sharaf. Nah, ini ada ilmu sharaf juga di sini. Lihat, nah, insya Allah ini dapat digunakan sebagai referensi karena ini memang sudah diindeks oleh database yang khusus emang untuk penelitian. Kita coba download satu. Misalnya teman-teman tadi tema makalahnya adalah linguistik. Kita coba download yang ini, implikasi linguistik dalam membaca dan problematika. Ini ada download kan di sini. Kalian klik aja download. Nah, ini kalian udah dapat satu referensi, nanti disimpan saja. Nah, save file. Tuh, jadi ya kalian dapat satu referensi. Dari sini teman-teman itu ya jelas ya nanti alurnya. Maksudnya kalau nanti selesai bisa ngikutin ya. Karena ini direkam ya. Nanti bisa diulang lagi. Iya, sudah direkam. Iya, nanti bisa diulang lagi dan sambil mempraktekkan. Nah, ini cara mencari referensi di Knowlity. Nah, karena biasanya dosen kan ada yang bilang, referensi minimal harus 5 tahun terakhir, ya kan? Nah, kalian bisa mengaturnya di sini. Ini, misalnya sejak 2017. Ya kan? Nanti semua yang muncul di sini itu terbitan yang di atas tahun 2017. Nggak ada yang 2017 ke bawah. Gitu. Kalian bisa juga ini, ada tipenya. Kalian milih apa? Ada 12 artikel jurnal, ada 3 yang berbentuk skripsi atau tesis. Misalnya kita klik yang artikel jurnal. 12. Nah, ini. Nanti pilih aja, ini aja, linguistik dengan i'rab Al-Quran dan posisi bahasa Arab dalam memahami Al-Quran. Jadi banyak ya yang bahasa Arab ternyata. Ini ada hubungan filsafat dan bahasa Arab. Ini. Jadi ada yang berbahasa Inggris juga, campur, jadi tergantung kebutuhan teman-teman, dikira-kira aja nanti judulnya nyambung nggak sama tema teman-teman. Jelas ya sampai sini yang neliti ya. Kita akan ke Boleh bertanya Ustazah? Ya, silakan. Maaf, kalau pertanyaannya nanti di sesi terakhir gitu. saja gimana? G, biar maksimal. Oh gitu ya. Ya. Oke. Ini saya rasa cukup. Nanti ini sebenarnya tergantung ini ya, keingintahuan teman-teman. Ini sebenarnya mudah dicari di internet, cuma butuh waktu aja buat ngutek-ngutek gini ya. Nah, itu dari neliti ya. Kita kembali ke e-resource Perpusnas. Setelah itu, kita akan membuka yang ingat lokal tadi. Kita semua. Kalau Sage Books, Cambridge Core itu, Cambridge University Press itu biasanya ada e-book yang digunakan untuk handbook ya, untuk satu mata kuliah itu ada banyak tema, tapi sayangnya dia berbahasa Inggris. Tapi aslinya nggak masalah karena kalian sebenarnya bisa menerjemahkannya langsung ke dalam bahasa Indonesia lewat Google Translate. Nah, sekarang kita akan membuka yang ini, ProQuest ya.
Karena kenapa saya milih ProQuest? Karena di sini ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Indonesia, dan ada yang berbahasa Inggris dan bahasa lainnya. Jadi lebih terbuka nanti. Nah, ini kalau ProQuest. Tadi kita klik ya tautan ProQuest. Saya ulangi lagi di Perpusnas. Kalau kalian sudah masuk, ini ada database namanya ProQuest. Kalian klik ini tautan. Nah, nanti munculnya ini. Kita akan coba apa ya? Sama tadi aja ya. Ilmu linguistik. Nah, ini. Ini ya, ada beberapa yang muncul. Yang kita cari yang cocok. Ini ada Al-Mustarak Al-Lafzi menurut perspektif ilmuwan linguistik Arab. Siapa tahu teman-teman terinspirasi ya buat skripsi atau apa nanti dari membaca jurnal-jurnal yang ada di sini. Kita cari yang ada hubungannya dengan itu kita ya. Nah, ini ada banyak halamannya. Kalau nggak ada yang cocok di halaman 1, kalian bisa lanjut ke halaman 2. Maksudnya sama sih kayak Google Scholar gitu. Cuma ini dia lebih apa ya, katakanlah percaya gitu. Maksudnya sama aja sih kalau kalian bisa memilih kira-kira mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Nah, ini ada banyak sekali. Ada tafsir, ini ada ini ada salah satu yang berhubungan dengan bahasa Arab. Ciri-ciri linguistik dalam buku teks berbahasa Arab dan hubungannya dengan tangkap kebolehan baca teks di Malaysia. Oh ya, ini berarti ini jurnalnya dari Malaysia. Kita coba aja download ya. Full text ya. Kita klik ini full text PDF. Sebenarnya kalian bisa akses ProQuest tanpa Perpusnas. Bedanya kalau kalian akses tidak pakai Perpusnas, itu nanti kalian disuruh bayar, dan enggak semua jurnal itu kan open access. Open access itu gratis untuk semua orang, tapi yang beberapa itu ada yang kita harus berlangganan dulu gitu. Kalau Perpusnas, nah dia yang berlangganan itu Perpusnas. Nah, kita ngikut ke Perpusnas, begitu ceritanya. Ini ya. Nah, ini mungkin berhubungan dengan makalah linguistik kita. Bahasanya Malaysia ya. Nah, nggak apa-apa. Hampir mirip kan. Kita download aja ini. Ya, nanti klik download. Nah, save file. Nah, langsung terdownload. Kita back to result, kembali ke pencarian kita tadi. Nah, ini kalian bisa mendownload sesuka kalian yang kira-kiranya berhubungan. Jadi kita sudah dapat 2 referensi dari 2 database yang berbeda. Ini ada banyak ya ini, tapi karena ini hanya contoh saja, nanti waktunya nggak cukup, jadi kita contohnya sedikit saja. Nanti bisa teman-teman cari sendiri kalau sudah punya daftar anggota di Perpusnas. Tadi akun wajib sudah neliti, sudah ya, request sudah. Nah, ini kalau ini saya jelaskan nggak ya, teman-teman kira-kira Google Scholar sudah itu ya, sudah familiar ya? Mungkin bisa disinggung sedikit, Kak. Oke. Kita buka aja. Oh, kok ini? Salah.
Tadi saya enter. Google. Oh. Nah ini. Kita tadi cari apa ya? Hakikat linguistik. Saya udah cari aslinya. Misalnya tadi makalah kita linguistik. Nah ini ada hakikat linguistik bandingan, ada linguistik dan psikolinguistik hubungannya. Nah ini kalian kalau ada apa klik PDF di sini itu artinya bisa kalian download. Nah ini ada beberapa yang nggak bisa. Ada hakikat ilmu bahasa, link kajian ilmu bahasa ini bisa dari ResearchGate ya. Kita klik aja. Suaranya bengingin nang kono iku. Yo tak patani dulu ya. Oh ini dia bentuknya presentasi. Kita coba yang lain. Hakikat sosiolinguistik. Coba ini. Akademik fungsi bahasa. Nah ini bisa kalian jadikan referensi juga. Kalian download yang dirasa itu. Kita download ya, kita save file. Oke, kita sudah dapat 3 referensi dari Google Scholar 1. Nah, ini kalian bisa jelajah aja sampai banyak halaman. Ini ada teori. Nah, kalau ini adalah buku yang di sini tidak ada PDF-nya. Berarti kalian tidak bisa mendownload. Kalian bisa cari bukunya misalnya nanti di Literasi IAIN Kudus atau di Ipusnas yang aplikasi. Atau beli bukunya. Nah, ini ada bahasa dan linguistik, kita download. Seperti itu. Kita udah dapat berapa? Berarti 4 ya. Kita dapat 4 referensi buat menulis. Kita Oke, ya dapat 4 ya. Nah, Google Scholar cukup ya? Oke. Mungkin sudah cukup, bisa dilanjut langsung. Oke. Ini selesainya maksimal jam berapa? Ini udah jam 10, mau jam 10 ya? 10.40 gitu ya, Kak. 10.40. Oke. Iya. Ini dari Google Scholar. Kita udah dapat 4 ya tadi ya. Lama banget, Kak. Apa? Emang waktunya 1 jam, Adik. Ya, yang penting paham dulu sampai sini. Nanti saya jelasin panjang-panjang, ternyata sampai sini enggak gimana. Paham ya? Mudah ya? Paham. Monggo dilanjut mawon. Oke. Oke. Google Scholar kita dapat 4 referensi ya, ingat tadi. Terus kita ke ResearchGate. Nah, ini juga terkenal sih ya. Kita ke ResearchGate, kalian juga daftar biasanya. Daftar lewat email bisa. Kalau anak milenial sih mudah ya. Mudah kalau online gitu sudah ahli kayaknya. Gini, ResearchGate kalian buka ini. Nah, ini karena saya sudah login sebelumnya, jadi langsung ke akun saya ya. Nah, tapi nanti kalau kalian belum punya akun, bisa ada pilihan ini, login pakai Google account. Nah, kalau kalian punya HP pasti punya Google account kan. Nah, itu klik aja langsung bisa ke ResearchGate. Nah, ini kalau ini dari semua peneliti yang mau upload itunya, papernya di sini.
Jadi pintar-pintar milih juga sih kalau ini. Kita tadi dapat 4. Kita coba apa lagi ya? Research Gate. Linguistik pembelajaran bahasa. Coba ya. Linguistik kata kuncinya. Pembelajaran bahasa. Nah, ini muncul. Ya, ini ada problematika pembelajaran bahasa Arab. Problematika pembelajaran bahasa Arab. Banyak banget yang bahasa Arab. Kajian linguistik modern strukturalis dalam pembelajaran bahasa Arab. Banyak banget kan? Nah, nanti modelnya di ResearchGate itu ada gini. Misalnya yang ini ada full text available. Berarti kalian bisa langsung download ini. Kalian download itu langsung bisa. Kalau yang tulisannya gini ya, full text available. Nah, ini kan langsung bisa download, tinggal save. Nanti kita save. Tapi nanti ada yang modelnya ini request full text. Jadi kita harus minta dulu ke ininya yang punya penulis atau yang mengupload ini. Nah, nanti kalau ada pemberitahuan di email, terus baru bisa di-download. Nah, kalau ini ada analisis kontraksi dalam pembelajaran bahasa, misalnya ini kita ke download. Nah, ini Safel udah dapat 5 referensi kalian. Terus apalagi ya? Contoh aja sih ya. Nih, ini teori linguistik dan psikologi dalam pembelajaran bahasa. Ini saya sudah request full text-nya. Nah, jadi nunggu di ACC gitu ya ceritanya. Apa kita bisa download apa tidak. Gitu. Ini kalau di ResearchGate. Ya. Ya jelas ya. Kita yang lain selain ResearchGate apa ya? Oh ya, ini tadi sempat disinggung ya, ada Garuda, ristekgrid.go.id. Kita coba bukain. Oh iya, kita coba cari dulu yang pakai, itu bisa ya? Pakai keyboard Arab. Kalau di ProQuest, ya bisa ternyata. Nah, ada banyak. Nah, ini kalau kalian butuh yang bahasa Arab. Tapi yang bahasa Arab itu nggak semuanya yang bahasa Arab itu isinya tentang pembelajaran bahasa sayang. Itu. Nah, bisa. Ini ada language cognitive speech. Ini apa judulnya? Ini dari Jamaah Baghdad. Oh, ini orangnya salah, maaf. Kita salah maaf. Kita di orangnya ya. Kita ke publikasi. Iya ini loh. Kalau researchers itu orangnya, penelitinya. Kalau publication itu artikelnya. Nah ini maksud tadi gak lihat. Nah ini yang publication ini loh. Ya tadi ini yang tadi kan researchers. Researcher itu akunnya. Misal kalian punya Facebook berarti dia itu orangnya, akunnya gitu. Kalau publication itu isinya yang dipost di berandanya itu apa aja. Nah, itu isinya artikel gitu maksudnya. Publication, yang publication ini Lughatul Arabiyah. Nah, ini ada banyak. Yang mana ya? Ini ada conference paper bentuknya, ada ini tipenya buku. Wah, ini buku ini. Mabadi Lughatul Arabiyah, coba download ya. Udah ke download belum tadi? Kita lihat. Tutupan sini lagi. Yang besar. Kayaknya nggak bisa dibuka ini.
Iya, nggak bisa. Oh, bisa. Oh, dia bentuknya berupa ringkasan gitu. Nah, kayak gini. Tapi nanti disesuaikan aja yang bisa dijadikan referensi kira-kira itu. Buka satu-satu ya Kang. Dia preprint. Nah ini yang artikel coba ini. Ini bahasa Jerman. Coba kita download coba aja. Coba-coba aja gitu. Nah terus berani nggak tahu coba klik-klik aja gitu. Nanti biasanya ketemu oh ya yang ini yang aku cari gitu. Ini buku juga deh kayaknya. Coba download lagi ya. Jadi tertarik sih. Hasafel. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, lama dia. Oke, kayak gini. Jadi kalau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Di ResearchGate. Kayaknya tadi di Prokes juga bisa deh. Tapi belum aku contohin. Udah ya, ResearchGate kayak gitu. Kita ke ini ya. Coba baru ya. Nah, ResearchGate aku tutup. Kita ke kalian langsung aja bisa cari di Garuda. Oh, masih ke Arab. Garuda database gitu. Kita klik. Sama. Nah, di sini ada berapa? 1.576.666 artikel dari 2.373 penerbit. Ya, ada 12.000 sekian jurnal. Kita cari apa ya? Tadi apa linguistik? Ah, linguistik gitu aja lah. Linguistik ya. Kita cari. Nah, ini. Tapi nanti terlalu umum. Teori linguistik. Nah, ini coba kita. Konteks dalam studi linguistik pragmatik. Nah, misalnya ini yang kayaknya nyambung-nyambung gitu ya. Coba aja download. Ini ada so abstrak. Kalau kalian pengen baca abstraknya, misalnya ini kira-kira isinya apa, download original. Kalau kalian pengen langsung download original source. Kalau kalian pengen ke ini publishernya. Tapi karena kelamaan kita download aja langsung. Save file. Oke. Coba kita lihat ya. Sebentar. Konteks dalam studi linguistik pragmatik. Nah, ini bisa kalian jadikan referensi juga. Tapi ini penelitian. Nah, ini kan bisa kalian jadikan referensi. Dapat berapa referensi tadi ya? 5 lebih ya. Seperti itu. Kita coba yang pakai bahasa Arab ya. Bisa nggak ya? Coba ya keyboardnya ilmu lugah misalnya. Bisa nggak ya? Bilang. Kita enter. Oh, nggak bisa dia, nggak bisa pakai huruf, nggak bisa pakai huruf Arab. Kalau begitu.
Tapi kayak yang lain tadi bisa, ini nggak bisa. Kurikulum dasar apa? Pernah search ini ternyata. Informasi perubahan kurikulum. Banyak banget ternyata. Nah, tergantung temanya sih kalian cocoknya apa nanti. Ada banyak, terus pilih. Pilih aja semuanya. Nanti kalau nggak kepake ya tinggal hapus saja gitu. Tapi semakin banyak referensi semakin bagus. Itu kalau Garuda. Jadi kuncinya aslinya kalian ini sih list aja apa aja nih TTP-nya, nanti kalian bisa menjelajah sendiri. Garuda udah research get, scholar, request, teliti itu. Ini ya. Nah, terus ada banyak ya aslinya, tapi saya singkat yang menurut saya itu agak penting gitu aja. Tapi nggak terbatas ini. Jadi karena saya nulisnya cuma ini, tapi dia tuh kalian nyarinya tuh nggak terbatas ini. Ada banyak yang belum tertulis di sini gitu. Jadi pinter-pinter nyari aja, nyari sebanyak-banyaknya. Tadi Perpusnas sendiri punya 37 database dan kita baru buka 2. Kita baru buka ProQuest sama Peneliti. Nah, itu pun kita udah dapat banyak referensi. Apalagi kalau kita buka satu-satu itu 37 database. Semakin banyak. Nah, ini karena aplikasi literasi IAIN Kudusku itu kan udah alumni. Jadi dia itu log out terus nggak bisa login lagi. Jadi aku nggak punya foto contohnya. Nah, jadi teman-teman wajib ya karena kalian mahasiswa IAIN Kudus semua apa ya buku-buku online-nya itu bisa kalian baca di literasi IAIN Kudus, kalian download di Android. Ini nggak perlu saya jelaskan karena apa ya pasti udah familiar banget lah sama Play Store, tinggal download aja terus login. Kalau belum bisa login ya berarti daftar dulu pakai KTM kalau dulu. Terus sekarang nggak tahu ya karena udah alumni nggak bisa itu pakai KTM. Tapi ada aplikasi Ipusnas. Jadi tadi beda ya, tadi e-resource Perpusnas itu bentuknya website. Kan ada 37 database gitu. Nanti sambil nunggu itu ya, nunggu Ipusnasnya kalau berhasil terbuka alhamdulillah, kalau enggak kalian harus itu sendiri, download sendiri gitu. Mudah banget seperti menggunakan Facebook gitu. Ini Garuda. Bentar. Ini Garuda. Ipusnasnya lama berarti, mungkin belum bisa terbuka. Nah, ini tadi aku sudah sempat foto ini. Semalam aku foto ini. Kelihatan nggak sih kalau screenshot-nya gini di layar kalian? Nggak ya kayaknya ya. Kekecilan Kak. Kekecilan ya. Nanti itu. Tapi kok Zoom-ku mati? Masih terdengar nggak sih suaraku? Soalnya di HP-ku mati. Ya. Di sini ada Bu, tapi kekecilan. Oke. Masih lama. Tapi suara ya. Iya kekecilan emang.
Ini purpose-nya dia gak mau itu. Gitu kan, lelet jadinya kalau buka Pusnas. Nanti aku tutup lagi aja deh. Nah, ini ya di Garuda. Ya tahu caranya ya. Misalnya coba kalian ada satu tugas kuliah atau makalah apa gitu. Coba kita cari satu dulu tema yang kalian inginkan. Atau Mbak Titin perkembangan linguistik kita coba ya. Masih harap. Kalau anak bahasa Arab itu harus sabar-sabar itu ya, ganti keyboard. Bolak-balik, kadang lupa. Perkembangan linguistik. Nah, dia terbatas berarti. Ini ada. Dampak pemikiran Saussure. Bacanya masih gitu, guys. Aku lupa cara bacanya. Ini anak linguistik pasti tahu ini. Bagi perkembangan linguistik dan disiplin ilmu lainnya. Ada berarti ya. Nah, kalian download original. Nah, ini Pusnasnya. Kita save file. Oke, dapat satu referensi tentang perkembangan linguistik dalam pemikiran Ferdinand de Saussure. Bacanya nggak gitu kayaknya, aku lupa. Ini ada peran linguistik forensik, 3 perkembangan bahasa Indonesia, kajian linguistik historis. Dia udah ke penelitian kali ini ya. Ini banyak banget ini, ada. Ini ada, kayaknya ini cocok. Peranan filsafat bahasa dalam perkembangan linguistik. Nah, ini kan termasuk perkembangan linguistik, kita download aja. Dapat 2. Dapat 2 referensi buat perkembangan linguistik. Nah, ini kayak ini lagi itu. Kalau gini berarti websitenya yang kayak bisa ternyata. Sayang sekali padahal servernya ada masalah berarti. Coba yang lain aja. Page 2. Nah, jangan batasi pencarian kalian itu hanya dalam satu database. Baru aja. Kayak tadi, kalian harus jelajah sebanyak-banyaknya. Di Google Scholar, dapat berapa, masih kurang, kita cari ke ProQuest, masih kurang, kita ke Neliti, masih kurang, kita ke Garuda, masih kurang, kita ke ResearchGate, ada banyak. Jadi jangan batasi. Oke. Paham ya kalau ini ya? Paham. Ditanya, yang tadi makanya linguistik siapa? Saya. Halo. Itu Ya. Bu Umi ada. Paham ya? Oke. Paham. Aduh, lucu saiki lucu. Nama coneng. Oh, sorry. Itu aja HP saya ngelek-ngelek nggak apa-apa. Ngelek. HP saya ngelek-ngelek. Moderator, kalau yang like saya apa teman-teman ini? Atau saya? Udah coba yang lain Kak. Kak Titin, kali dengar suara saya enggak? Ngelak-ngelak saja. Itu yang listriknya Halo, Mbak mati. Nafi.
Apakah masih di Zoom? Paketannya habis Bu Ustazah. Paketannya itu. Ngelek-ngelek Bu. Saya belajar itu nggak nyaman. Kakak. Bu, info-info Bu. Mbak Nafi, ngomongin Masih kalau suara saya ini kedengeran nggak yang ini? Saya coba ganti ke kedengeran. wifi. Tadi saya ngeleknya mulai dari mana? Maaf ya. Halo, Mbak Nafi. Ya. Sudah terdengar? Ya Allah. Ini, oh jujur, halo Mbak Nafi. Terdengar nggak? Sebentar saya ganti. Halo Mbak Nafi. Halo, kalau ini terdengar nggak? Iya terdengar. Mbak Ersa, tolong hostnya dikembalikan ke Dekduk ya Mbak ya. Ini tadi di kampus wifi-nya mati gitu, jadinya tadi terputus, hostnya kembali ke sampean. Oh gitu. Oke. Bentar, saya. Ke Dekduk aja Mbak. Tadi yang. Bentar ya. Akun yang nggak digunakan share screen Mbak, ini jangan sampai jadi Yang ini yang aku share screen kan? enggak, yang nggak share screen. Yang nggak share screen. Ya. Di setting ya, aku nggak pernah jadi host on. Pakai HP susah. Yang salam atau Nafi apa ya, Nak? Yang S Nafiah itu? Yang S Nafiah, Mbak. Keluar jadi iku ra iso tapi aku gak jadi itu di meeting setting ya. Bentar. Ya. Sudah kan? Maaf, itu salah sasaran, malah ke Rofi'ah. Oh, salah. Sebentar. Ya, Mbak ya, yang ke Dekduk aja. Salah ngeklik aku. Aduh, yang bisa berarti Mbak Rofiatus ya yang kembaliin aku. Itu Mbak Rofiatus. Ya Allah, maaf ya. Coba deh kembalikan ke Mbak Rofiatus, halo. Rofiatus, halo. Rofiatus aku di nomornya kok. Halo Mbak. Mbak Nafia ini nge-lag ini HP-nya. Harus beli yang baru lagi. Enggak, aku ini kan pakai itu. Yang laptop ini ya. Aku ngomongnya pakai yang ini, yang pakai laptop. Mbak Rofiatus itu hostnya bisa dikembalikan ke Dekduk ya.
Sampai Bagaimana ya Mbak? TikTok, buka partisipan ya, buka partisipan. Kemudian nanti yang TikTok itu dibuat host gitu. Dibuat host. Iya, next host. Itu kalau sampean pakainya bahasa Inggris. Iya. Kayak gitu. Terima kasih sudah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novi, bisa dilanjut untuk mempersilahkan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Apa yang cong-cong? Maaf ya. Mau materi sampai di hilang orang. Aku spontan bos di masa kamu. Terus nyambung. Mursid jujune join ke PDE. Bu, ini enggak tatap muka aja, Bu, biar bisa tanya. Halo? Maaf, saya lupa unmute. Dengar ya sekarang ya. Udah kedengeran, Mbak. Ya Allah, maaf ya teman-teman ya. Gak apa-apa, Mbak. Monggo dilanjut. Aku lupa. Ya nggak apa-apa Kak Nafi, monggo dilanjut saja. Screen share saya itu masih di sana apa enggak? Aku nggak kelihatan soalnya. Masih ada. Masih ada ya? Ya. Jadi bingung kan? Oke. Kalian lihat ini Ipusnas sudah kelihatan. Soalnya aku nggak lihat, aku nggak tahu share screen ini tuh masih berfungsi bagaimana mestinya apa enggak. Ini layarnya hitam semua. Belum ada, masih hitam layarnya. Oh sudah. Ye, sudah Kak Nafi. Ye. Sudah ya. Tadi sampai mana kalian hingga? Sampai Garuda. Sampai Garuda. Ya Allah, oke. Iya. Garuda sampai yang apa? Sudah Garuda kayaknya sudah tadi, sudah sampai download filenya. Sudah sampai download file ya, udah jelas ya. Iya. Nah, sekarang ke aplikasi Ipusnas. Ini kelihatan aplikasi Ipusnas ya? Iya, sudah kelihatan. Coba ini banyak buku. Kita coba cari buku linguistik ya. Linguistik umum. Oh no. Halo. Oh, terlalu sedikit linguistik aja. Kalian lihat ada banyak koleksi linguistik. Ada linguistik umum, pengantar linguistik Arab pun ada. Ini semua buku yang bisa kalian pinjam ya. Cuma kadang kalau kekurangannya di Ipusnas, dia antri dulu kalau bukunya udah dipinjam orang, berarti kita klik antri. Nah, nanti kalau orangnya udah mengembalikan, kita baru bisa pinjam begitu. Tapi kalau nggak antri, kalian langsung bisa download. Kita coba ini. Nah, ini bisa pinjam buku. Terlihat ya. Cakrawala linguistik Arab. Maaf Kak Nafi, berarti ini sistemnya itu satu buku gitu ya? Iya, kalian bisa pinjam lebih dari satu buku. Enggak, maksudnya satu buku itu yang pinjam harus satu gantian gitu. Nggak bisa. Tergantung
Misalnya ini, Cakrawala Linguistik Arab, dia ada 5 kopi. Ya. Itu 5 kopi, ya kan? Nah, kalau dia belum ada yang meminjam, dia masih tulisannya 5 kopi, gitu. Ada kopiannya. Tapi kalau 0 kopi, berarti dia bukunya tuh sudah dipinjam orang lain. Dan bukunya biasanya kalau kayak gini terbatas. Jadi harus pintar-pintar itu. Pintar-pintar ini aja sih. Nah, kalau di Ipusnas itu nunggunya nggak lama kok. Biasanya kalau ya bukunya banyak ya, biasanya 1 hari itu bisa. Kalau aku pengalaman pinjam buku yang lain. Ya, aku pakai Ipusnas. Bikin lelet. Tapi yang jelas kalian udah tahu gitu gimana caranya itu ya. Oke. Nah, kalau literasi ya IAIN Kudus kalian ya Cuapek guys. itu sendiri ya. Nah, sudah ada sumber tadi kita kan udah ada sumber. Nah, terus kalau udah ada sumber kita harus ngapain ya kan? Nah, ini makanya kita pakai Mendeley karena kita akan mengelola tadi sumber-sumber yang sudah kita download itu di Mendeley. Jadi nanti biar kita nulisnya itu bisa mudah dan otomatis. Nah, kalian bisa download, kalian ketik aja di Google. Saya contohin deh. Lama-lama jadi lelet. Tasnya aku tutup. Ya itu kan. Udah not responding dia, udah capek ini kayaknya. Kalian buka mendeley.com dulu. Nah ini. Mbak dia 5 bisa di unmute. Mohon untuk peserta tolong dikondisikan ya di Sudah bisa dilihat belum yang welcome to Mendeley ini? Ya, sudah terlihat, Kak. Kalian nanti ke home-nya dulu. Atau langsung search di Google download Mendeley desktop. Dia biasanya langsung gitu. Ini kan aku udah punya, jadi nggak ditawarin lagi buat download gitu ya. Nah nih download Mendeley desktop, kalian klik aja nanti udah ketemu. Gitu. Aku rasa yang ini sudah dulu ya. Nah, kalian kan buat akun dulu di Elsevier, terus download Mendeley, terus kalian install. Nah, sayangnya anak sekarang itu kayaknya susah ya buat kayak ribet gini. Kalian bisa langsung aja ke ini, ke depan kampus kan ada itu yang kalian kasihkan laptop kalian ke sana. Mas, Mbak, saya mau install Mendeley. Nah, itu aja, udah beres. Kalian tinggal buat akun aja, kayak buat akun Facebook di Elsevier itu. Gitu. Jadi, saya nggak jelasin caranya install karena bakal lama banget.
saya cuma jelasin nanti gimana cara memakainya. Nah, nanti untuk instalnya kalian sendiri ya yang harus berusaha gitu. Pastinya mudah sih, download aja filenya lalu install itu kayak install aplikasi lain di laptop gitu. Nah, agak mau ribet ya. Nanti ke apa sih toko depan kampus itu bisa. Saya pernah enak tahu. Saya pernah itu install di situ. Nah, Mendeley nanti bentuknya kayak gini. Nah, ini. Jadi, kita buka folder. Di download. Ini kan tadi adalah file yang kita tahu tadi. Kita bisa jadikan satu folder. Misalnya makalah linguistik sumbernya itu kan. Terus kalian masukin ke foldernya, jadiin satu gitu. Yang tadi kan. Nah, intinya gitu. Kalian jadikan satu folder semua file yang kalian download. Ini bakal lama deh. Gak apa-apa, nanti aku udah ada CD Mendeley-nya. Nah, ini kan Mendeley. Nah, nanti kalian ini di add, ya kan? Misalnya linguistik ini kalian add folder. Tadi di download, misalnya tadi nyimpannya masih di download ya. Makalah linguistik sumber, nanti kalian klik OK. Nah, kalau kalian udah klik OK, nanti makalahnya yang tadi kalian download ada di sini. Nah, karena saya sudah punya ini ya, nanti daripada laptopnya lama, jadi saya jaga-jaga aja. Ini adalah file-file dari Mendeley. Dari yang udah kita download. Tadi kita dapat 65 atau berapa, tapi kemarin saya udah download ada sekitar 20. Berapa ya karena semuanya? Ada 18 dokumen. Saya dapat 18 dokumen yang tentang linguistik, ya kan? Nah, terus tugas kalian selanjutnya adalah memastikan bahwa ini sudah benar detailnya. Ini detail dari sini kan. Ada hakikat dan fungsi bahasa. Kita buka, klik aja 2 kali. Ini kan ini tadi, ya kan? Jadi judulnya udah bener ya, hakikat dan fungsi bahasa Indonesia. Penulisnya ini salah ya. Penulisnya ini siapa? Kalian pastikan dulu. Risan Jaya. Mana dia namanya? Ini udah otomatis kayak jurnalnya ini biasanya udah otomatis gitu. Mana kayak jajan? Kita tutup, kita cek satu-satu. Pengantar metodologi penelitian linguistik. Nah, kita pastikan dulu ininya sama. Judulnya benar. Terus ini penulisnya Harris Prigadi, benar ya, Harris Prigadi, benar. Terus terbitannya 2018. Ini ya 2018 benar. Nah, kalau udah benar, udah berarti. Pokoknya ada yang nggak benar juga biasanya kalau. Nah, ini nggak benar kan, nama tulisnya belum ada. Nah, ini kan nggak nama. Kita buka aja. Nah, judulnya itu ini. Nah, kita blok.
CTRL-C, nah ke sini, ini judulnya. Nah, ini judulnya, autornya siapa penulisnya? Ririn Windasari. Kita copy, paste ke sini. Jadi pertama kita harus memastikan semua artikel itu dalam detailnya dalam keadaan yang benar gitu. Judulnya, penulisnya, tahunnya 2020, ini benar 2020 ya. Jurnalnya, nama jurnalnya belum tertulis. Kita ini, nama jurnalnya yang ini. Di Kanuna, ini bisa ditulis. Klik. Lisa Nu. Nah, nama jurnalnya. Nah, kalau sudah yakin benar, details are correct. Ya, gitu. Ini aku nyintain satu aja. Dari sini paham? Halo? Paham, Kak. Oke. Kok Pak sih? Ya, terus cara menganalisis temanya. Kalau kita buka satu-satu, baca satu-satu, itu kan membutuhkan waktu lama. Dan aslinya memang harusnya seperti itu. Nah, karena kadang kita pingin, tadi makalah kita judulnya, saya tuh buat contoh ini. Latihan makalah linguistik. Ya. Saya edit. Ya, wordnya lama juga ya. Nah, kita coba baca satu ya. Ini kira-kira ada di mana ya? Nah, ini. Kita coba, misalnya kita baca, kita klik satu hakikat linguistik dan cabang-cabang linguistik. Kita pengen kita pengen nyari apa sih pengertian dari linguistik itu. Kita di search ini ya. Kalian ketik linguistik. Nah, ini. Next. Ini kan ada linguistik berarti ilmu bahasa ya kan. Kalian blok ya kan. Terus kalian ini kayak simbol komentar. Berarti linguistik berarti ilmu bahasa. Ini kalian bisa masukkan ke apa berarti kalau kalian pengen nulis? Pengertian linguistik. Nah, jadi fungsinya notes ini maksudnya apa sih? Ini ya, notes ini ya. Ini nanti kalian kalau mencari itu mudah. Pertama, kalian pengen tulis pengertian linguistik. Nanti tinggal cari aja yang ini, notes-nya pengertian linguistik, kalian klik di sini. Ini kan ini muncul, kalian klik ini. Nah, dia langsung ngarahin ke tulisan itu. Ke tulisan ini yang kalian blok ini tadi. Nanti kalian tinggal copy di Word, terus masukkan itu. Di Word-nya sudah buka belum ya? Ini adalah contoh makalahnya ya. Misalnya, kalian buat draftnya dulu. Misalnya kita temanya tadi peran linguistik dalam metode pembelajaran bahasa. Ada misalnya pengertiannya dulu. Muter-muter. Misalnya, berarti kan misalnya linguistik adalah cara bahasa. Tadi kita lihat ke apa ini?
Linguistik berarti ilmu bahasa. Artinya kalian harus parafrase ya. Jadi nggak harus persis itu. Kan kalian tulis ya kan, linguistik adalah ilmu bahasa di sini. Nah, nanti kan sumbernya. Nah, ini di IAIN Kudus kita itu masih pakai ini, pedoman sitasi. Sitasi itu yang cara menulis referensi di IAIN Kudus. Itu modelnya adalah begini. Ya kan? Kalau kalian menulis ini, misalnya Nur Anis, ini judulnya, terus jurnalnya. Itu kan lama banget ya kan? Terus nanti kalau daftar pustaka kalian ngurutin lagi. Nah, kalau ini tuh mudah karena tadi sudah ini dari sini ya, dari ini tulisnya Liliana Maliastuti. Ingat-ingat ya, Liliana Maliastuti. Kalian kalau sudah ke Mendeley, Word kalian bakal ada ini. Bakal ada ini. Ya, Mendeley. Kalau kalian manual, misalnya kalau kalian manual ini insert citation, kalian nulis nama penulis, terus jurnal apa, lama banget sampai ke apa DOI-nya ya kalau online ya. Kan lama, tapi kalau kalian Mendeley, lihat seberapa mudahnya kita pakai Mendeley. Ya, itu kan kalau tadi manual. Nah, kalau Mendeley, kalian insert citation ini. Tapi pastikan dulu yang ini itu Chicago Manual Style Full Note karena yang dipakai IAIN Kudus ini pakai footnote. Tapi nanti kalian bisa ubah ke yang body note yang di tengah pakai kurung itu juga bisa otomatis juga. Kita insert citation. Siapa tadi penulisnya? Meliana. Siapa sih? Iya, Lilian. Nah ini, Liliana. Kalian klik ini ya. Oke. Nah, dia sedang memproses penulisannya. Jadi, biasanya cepat ya kalau ini Word-nya lambat ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini otomatis kan, aku nggak perlu nulis, dia langsung otomatis tertulis urut. Begitu. Udah ada bayangan ya gimana caranya menggunakan Mendeley di Word? Maaf Kak, ini pengalaman pribadi saya ya. Kalau pakai Mendeley itu memang benar urut sesuai urutannya, atau biasanya kan ada yang kalau saya itu dulu pernah menggunakan Mendeley tapi urutannya itu nggak sama urutan yang ada di ketentuan kampus. Yeah. Itu gimana Kak cara mengatasinya? Bedanya apa? Nggak samanya gimana? Struktur urutannya itu loh yang citasinya kayak namanya di tengah, nama penulisnya di tengah. Ya, ada yang gitu. Padahal sudah pakai yang stylenya Cicago. Ini sudah, tapi ini udah bener ya? Nggak kelihatan citasinya. Nah, yang penting ininya bener dulu. Misalnya tadi bentuknya kan jurnal, ya kan? Kalau Mendeley itu bener dia otomatis, tapi kalian nggak boleh sepenuhnya menyerahkannya ke Mendeley. Tapi kalian ini tadi gunanya kita harus memastikan bahwa ininya urut. Nggak kelihatan ya? Ini loh, details ini. Kan ini, Liliana tadi ya kan? Terus ini details. Tipenya apa? Dia jurnal misalnya ya kan? Ini tipenya benar jurnal artikel. Nah, ini harus sama. Kalau judulnya bahasa dan linguistik, penulisnya ini. Jurnalnya namanya linguistik umum, tahunnya 2014. Ini harus benar. Karena kalau kalian ininya belum benar, nanti pasti otomatis nggak benar. Kita cari yang misalnya nggak benar ya, belum aku edit. Misalnya ini, coba ini kan
kelihatan nggak di sini no title? Iya, Kelihatan kelihatan. Iya. no title. Kalau kalian nggak ngedit ini, coba ya, ini namanya siapa? Ninla ya. Aku coba pakai Ninla. Misalnya tadi kalian nulis yang ada di Ninla, terus kita masukkan itunya, referensinya. Ninla. Ini Ninla tadi ya. Oke. Nah, dia gini, no title, dan dia nggak itu, nggak ada judulnya ya kan? Kelihatan nggak? Tak perbesar coba. Ya, sudah kelihatan. Ini yang kedua, bedanya ke satu sama kedua apa? Ini yang belum aku edit, Title MPD-nya harus judulnya. dihapus lagi ya. Ya, no title kan. Judulnya Nah, tidak, jadi iya. kemungkinan, ya, jadi kemungkinan kamu belum edit ininya. Jadi ini harus benar dulu. Kita buka. Ini kan judulnya kan aslinya ini kan. Nah, kita pastikan dulu judulnya gitu. Kok jadi caps lock sih, nggak apa-apa. Sebenarnya enggak ya. Implikasi linguistik dalam membaca dan problematikanya. Tuh, udah aku edit ya. Kita hapus lagi. Kita masukkan lagi. Ninla. Udah? Ya. Karena aku tadi nulisnya caps lock, jadi dia ikut caps lock di sini.